Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita bersyukur hadirat Allah Subhanahu wa taala masih memberikan penambahan keimanan di samping keimanan yang terpendam dalam hati kita, sehingga dengan demikian kita dimampukan dengan izin Allah untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dimampukan oleh Allah untuk merealisasikan dan menjawabkan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam setiap perdagangan yang dilakukan oleh manusia dipastikan menginginkan setiap transaksi jual beli, penawaran dan permintaan menghendaki adanya keuntungan, bukan kerugian. Bisnis yang dilakukan oleh manusia pasti menginginkan profit atau keuntungan, bukan kerugian. Maka oleh karena itu, siapapun yang melakukan bisnis ataupun perdagangan, dia sudah menyusun berbagai strategi, metode, kiat-kiat bagaimana untuk memperoleh keuntungan. Maka oleh karena itu, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala juga memberikan sebuah tawaran kepada manusia bahwa perdagangan itu tidak hanya bersifat duniawi yang semata-mata untuk memperoleh keuntungan, yang sekedar material, tetapi ada keuntungan yang harus kita peroleh ketika nanti kita berpindah di akhirat. Maka ada tuntunan-tuntunan, ada petunjuk-petunjuk yang praktis bagaimana setiap yang dilakukan oleh manusia dalam bentuk perdagangan itu bisa menghasilkan keuntungan baik secara materi maupun secara itu berupa pahala balasan di akhirat. Nah, di dalam Quran surah Al-Fatir, di dalam mukadimah yang saya sampaikan tadi, ayat 29 dan 30 ini menjelaskan tentang sebuah penawaran kepada manusia bahwa ada perdagangan yang apabila dilakukan oleh manusia, Allah memastikan dan memberikan jaminan tidak akan pernah mengalami kerugian. Pasti yang diperoleh adalah keuntungan di dunia maupun di akhirat. Ini lebih besar daripada keuntungan
yang terdapat di dunia beserta isinya. Apa tujuannya ketika manusia melakukan perdagangan yang ketika ditaruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu terdapat di dalam nas Al-Qur'an. Allah menyebutkan sebagai tijaratun, yaitu perdagangan. Liyuwaffiyahum ujurahum, untuk menyempurnakan sebagai bentuk balasan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang ketika menerima tawaran perdagangan ini. Wa yazidakum min fadli, dan untuk menambah-nambah, melipat gandakan kepada mereka daripada apa yang Allah anugerahkan, yang Allah karuniakan kepada mereka. Yarjuna tijaratan lan tabur. Ini adalah sebuah tawaran dari Allah kepada manusia bahwa ada perdagangan lan tabur yang tidak akan pernah merugi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apakah perdagangan tersebut yang dalam Al-Quran itu ada 3 hal yang disebutkan di dalam Quran surah Fatir. Innalladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yatlu yang membaca kitabullah, kitab Allah, yaitu Al-Quran. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ali bin Abi Thalib sebagai bentuk penjelasan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, yang dimaksud dengan yatlu kitabullah, yatluna kitabullah, man qara'a al-Qur'ana, barang siapa yang membaca Al-Quran, fastasharahu, yang kemudian memperlihatkan atau merealisasikan di dalam kehidupan. Artinya dia punya asumsi, dia punya pemahaman, kesadaran bahwa Al-Quran itu harus diejawantahkan di dalam kehidupan. Fastadharahu fa'ahalallahu lahu, dalam bentuk apa? Yaitu menghalalkan apa yang dihalalkan di dalam Al-Quran. Wa harrama haramahu, mengharamkan apa yang diharamkan di dalam Al-Quran. Adkhalallahu jannah, pasti Allah akan memasukkan ke dalam surganya. Wasafa'ahu fi asratin, dan Allah akan memberikan syafaat, pertolongan, pembelaan yang dibutuhkan oleh manusia ketika di akhirat, ketika di padang mahsyar. Fi asratin min ahli baitihi, 10 ahli keluarganya, kullukum, yang semuanya, qad wajabat lahun nar, ya seharusnya dimasukkan ke dalam neraka. Ini luar biasa daripada keutamaan kepada siapapun yang dia mengasumsikan bahwa Al-Quran bukan sekedar dibacakan huruf per huruf, kata per kata, kalimat per kalimat, tetapi dia berusaha untuk bagaimana Al-Quran menjadi petunjuk praktis di dalam kehidupan. Bukan sekedar dimasukkan dalam surga, tapi diberikan kesempatan kepada kita untuk memberikan syafaat kepada 10 dari kerabat kita, dari keluarga kita, ya seharusnya dijebloskan dalam neraka jahanam. Nah, ini yang maknanya yang dimaksud dengan yatluna kitabullah. Kemudian perdagangan yang kedua, lan tabur, yang tidak akan pernah ada kerugian, yang keuntungannya itu melebihi daripada dunia dan di akhirat. Wa qamus sholata, yaitu mendirikan sholat. Allah menggunakan kata aqamu, bukan af'alu. Aqamu ini maknanya luar biasa dalam, sehingga ada seorang ulama besar, ulama yang memahami tazkiyatun nafs, bahwa sholat itu memiliki pengaruh besar di dalam proses penyucian jiwa dan hati manusia. Dia punya pengaruh yang besar untuk mewarnai kepribadian berdasarkan
akhlak-akhlak dan nilai-nilai di dalam Al-Quran. Jika dikatakan sholat adalah sebagai proses atau cara untuk melakukan tazkiyatun nafs. Bahkan sholat itulah yang kemudian memperkuat hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menghasilkan pada puncaknya adalah ma'rifatullah. Mengenal Allah bukan sekedar pikiran secara logis, tetapi bagaimana mengenal Allah dengan perasaannya, dekat dengan Allah dengan hatinya. Nah, ini yang dimaksud dengan wa'aqimus sholat. Jadi bukan sekedar gerakan lahiriah, tetapi harus disertai dengan gerakan batiniah. Tidak ada keuntungan di dunia berupa kebahagiaan ketika dia melaksanakan sholat, dan ada kemuliaan-kemuliaan yang tidak bisa kita bayangkan, yang tidak pernah kita dengar, yang tidak pernah kita lihat di dunia ini. Ketika kita melaksanakan sholat dengan wa'aqimus sholat. Jadi penggabungan antara gerakan lahiriah maupun gerakan batiniah. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang ketiga dalam Quran surah Fatir ini, wa anfaqu mimma razaqnakum, yaitu memberikan atau menginfakkan mimma razaqnakum, dari sebagian. Allah menggunakan kata mimma, dari sebagian rezeki, apa yang direzekikan kepada manusia. Mimma ini adalah sebagian. Allah tidak meminta atau menuntut seluruh harta kalian, tapi sebagian. Karena Allah mengetahui daripada fitrah manusia, yaitu dia mencintai dunianya, dia mencintai kekayaan duniawinya. Maka Allah hanya menuntut sebagian sesuai dengan kemampuanmu, sesuai dengan keikhlasanmu. Wa anfaqu mimma razaqnakum sirran wa alaniyatan, secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Sehingga ada fadilah yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW sebagai motivasi kepada kita. Ketika fitrah manusia itu mencintai kepada dunia lebih, Allah ingin mengikis sebagian, sedikit demi sedikit. Inna sadaqatal muslimu, sesungguhnya sedekah dari seorang muslim, tazidu fil ilmu, itu mampu menambah daripada usianya. Menambah ini maksudnya adalah kebaikan, kemaslahatan, keberkahan di dalam kehidupan akan diperpanjang ketika kita sudah meninggal sekalipun. Atau mungkin dalam penafsiran para ulama yang lain adalah Allah akan menambah usianya, sehingga diberikan kesempatan untuk bertaubat kepadanya, memperbanyak kebaikan, mengaplikasikan daripada Al-Quran maupun As-Sunnah di dalam kehidupan. Wa tamna'u mitatasu, dengan sedekah yang kita berikan, yang kita lakukan, Allah ingin menghindarkan kalian dari syul khatimah, kematian yang buruk. Jadi sedekah ini bisa mengantarkan seseorang kepada husnul khatimah, dan ini yang paling diharapkan dari orang-orang yang saleh terdahulu dan yang terkemudian. Wa yudhibullahu bihal kibra wal fasra, dan kemudian dengan sedekah yang kita berikan walaupun sebagian, itu mampu menghilangkan al-kibra wal fakhr, satu sikap atau sifat kesombongan dan keangkuhan yang selalu berusaha untuk menguasai jiwa daripada manusia. Nah, inilah beberapa hal yang disebutkan dalam Quran surah Fatir sebagai perdagangan tijaratan lan tabur, yang tidak akan merutis di dunia maupun di akhirat. Inilah pesan moral dalam Quran surah Fatir ayat 29 dan 30. Dan tujuannya adalah bagaimana Allah ingin menyempurnakan, Allah ingin melipat gandakan setiap kebaikan sedikit pun itu akan diberikan kepada orang-orang yang beriman kepada Al-Quran maupun As-Sunnah. Barakallahu wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza
wastaghfirullah wa lakum innahu wal ghafurur rahim.